hikmah kisah, selalu ada hikmah di balik setiap kisah. Nah tadi kan hari ini nih kita ngebahas tentang ajal di tangan Allah. Tadi aku udah cerita ada keluarga yang baru saja meninggal, dari yang masih muda sampai yang udah tua. Jadi sebenarnya kita benar-benar nggak tahu ajal kita tuh kapan sih, cuma Allah yang tahu. Nah tugas kita adalah perbanyak ibadah biar nanti kita selamat dunia akhirat. Jadi nggak cuma bisa happy-happy di dunia, tapi kita juga bisa happy-happy di akhirat. Dan tentunya harapan kita adalah kita masuk surga. Nasyita, mau berkisah apa nak hari ini nak? Tentang ajal. Oke, terus gimana ceritanya? Tapi sebelum aku bercerita, aku mau nanya nih. Kak Pandu, Kak Almi, sama Kak Reni, tahu nggak? Apa? Kalau nanti kita di surga, kita ditungguin bidadari tahu. Oh ya? Oh bidadari itu buat Kak Pandu sama Kak Almi. Kalau kita perempuannya bidadara. Iya bidadari. Masya Allah. Iya, aku tahu. Dan tahu nggak sih kecantikan mereka, rupanya mereka itu nggak ada tandingannya di dunia ini. Siapa perempuan yang paling cantik, bidadari di sana tuh paling cantik lagi. Jauh lebih cantik. Tapi kalau misalnya Kak Pandu sama Kak Almi itu udah punya istri, nanti istri Kak Pandu sama Kak Almi itu adalah bidadari yang paling cantik di situ. Iya, begitupun dengan kita nanti kalau misalnya kita ada suami, itu bidadari yang paling tampan di sana. Masya Allah. Tapi kamu kenapa ngomongin bidadari sama bidadara? Ada hubungannya ya sama kisah kamu ya? Ada. Oh ya udah deh kalau kayak gitu, ya udah ini dia kisah dari Nasyita. Assalamualaikum teman-teman. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena lebih memilih berjihad bersama Rasulullah daripada kenikmatan di dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan Nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan dia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula, orang-orang semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yastrib, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bungkuk, hitam, dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah, tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh. Tidurnya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum, hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun, Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satu makhluk pun yang bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang yang tetap memperlakukannya seolah ia tidak ada, namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufah, Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Rasulullah. "Julaibib," begitu lembut beliau memanggil, "tidakkah engkau mau menikah?" Julaibib menjawab, "Siapakah orang yang akan menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Kata Julaibib tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah SAW juga tersenyum.
Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun, hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau mau menikah?" Dan Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu sampai 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang nabi lah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami." "Tetapi bukanlah untukku," kata Rasulullah. "Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah. Julaibib nyaris terpekik ayah sang gadis. "Ya, untuk Julaibib." "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya terhadap hal ini," kata ayah sang gadis. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, siapa yang meminta?" Sang ayah dan ibunya pun menjelaskan, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya." Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tidak ada akan yang membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata si gadis. Sang gadis soleha itu lalu membaca ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata." Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Dan sang nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis soleha itu. "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Demikian doa indah Rasulullah. Maka benarlah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha itu bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat dengannya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serempak sahabat menjawab. "Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka." "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah kembali. Kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan kiri. Rasulullah menghela nafasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat tersadar. "Carilah Julaibib." Maka Julaibib yang mulia itu ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensolatkannya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku.
dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan. Harta tak sebanyak yang dia miliki para raja. Namun beda dari surga, berebut menginginkan sosok Julaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta yang paling berharga di sisi Allah. Sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang dan menghampiri pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah dalam Quran yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Masya Allah, tuh kan bener seperti yang tadi udah kita bahas gitu, bahwa rupa, fisik, harta itu nggak berarti apa-apa gitu dibanding amal ibadah seseorang. Bayangin, ini tadi kisahnya luar biasa, Julaibib yang bahkan semua orang nggak tahu nasabnya dia. Nasab itu berarti keluarga yang nggak tahu ayah ibunya siapa, tahu-tahu hadir seseorang yang tadi dia dijelaskan juga kerdil, hitam, bungkuk, lusuh, bahkan kakinya pecah-pecah, semua orang udah nggak peduli sama dia, tapi Rasulullah bahkan bilang sebagian diriku adalah dia dan sebagian dia adalah diriku. Masya Allah, semoga kita juga termasuk orang-orang yang beruntung ya. Amin. Aduh, ini habis ini kita bakalan dengerin juga Kak Pandu sama Kak Almi untuk nyanyi. Ya udah ya, kalau kayak gitu pemirsa TV Muhammadiyah jangan kemana-mana, tetap di program Hikmah Kisah.